Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Anak-anak sekalian yang sangat Bapak banggakan, baiklah, berjumpa lagi dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, yakni tetap dengan pelajaran fikih dengan masalah yaitu tentang kepemilikan dan akad, yang mana pelajaran tersebut adalah pelajaran yang sudah memasuki semester 6 atau semester 2. Ini pelajaran kita yang berjudul tentang kepemilikan dan akad. Adapun tujuan pembelajaran kita melalui diskusi, tanya jawab, pendalaman materi, dan simulasi dengan baik dan benar. Dapat yang pertama menjelaskan aturan Islam tentang kepemilikan. Yang kedua menjelaskan sebab-sebab kepemilikan. 3 menyebutkan macam-macam kepemilikan. 4 menjelaskan ketentuan akad. 5 memperagakan akad. Baiklah, kita uraikan yang pertama, yakni kepemilikan atau dengan bahasa Arab milkiyah. Pengertian kepemilikan menurut bahasa adalah sesuatu yang berada dalam kekuasaannya. Sementara menurut istilah adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Dalam hal ini, untuk menjaga dan mempertahankan hak milik hukumnya wajib, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid. Rasulullah SAW bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid, wa man qutila duna zamihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid." Hadis riwayat Tirmizi. Artinya Sa'id bin Zaid berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati terbunuh untuk mempertahankan harta bendanya, ia termasuk mati syahid. Siapa yang mati terbunuh mempertahankan jiwanya, ia mati syahid. Siapa yang matinya terbunuh mempertahankan agamanya, ia mati syahid. Dan siapa yang mati terbunuh untuk mempertahankan keluarganya, ia adalah mati syahid. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, sebab-sebab kepemilikan. Sebab kepemilikan ada 4. Yang pertama, ihrazul mubahat. Ini barang atau harta belum ada pemiliknya secara sah. Contohnya ikan di sungai, hewan buruan di hutan, air hujan, dan sebagainya. Itu dikatakan ihrazul mubahat. Yang kedua, al-uqud, yakni barang atau harta itu dimiliki karena melalui akad. Contohnya lewat jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, hibah, dan lain-lain. C. Al-khalafiyah, barang atau harta dimiliki karena warisan. Contoh, mendapat barang dari wasiat pewaris. Yang keempat, at-tawalludu minal mamluk, didapat dari perkembangbiakan. Contohnya telur dari ayam yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, macam-macam kepemilikan. Ada 3.
A. Kepemilikan penuh. Ini dikatakan milkut tam. Yang kedua, kepemilikan materi, yaitu terbatas kepada penguasaan materinya saja. Yang ketiga atau C, kepemilikan manfaat, yaitu terbatas kepada pemanfaatannya saja. Tidak dibenarkan secara hukum untuk menguasai harta itu. Kemudian hikmah kepemilikan. A. Terciptanya rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. B. Terlindungnya hak-hak individu secara baik. C. Menumbuhkan sikap kepedulian terhadap fasilitas-fasilitas umum. D. Timbulnya rasa kepedulian sosial semakin tinggi. Kita masuki ke bagian yang kedua, yakni tentang akad. Satu, pengertian dan dasar hukum akad. Akad menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan. Sedangkan menurut istilah, transaksi atau kesepakatan antara seseorang dengan orang lain untuk melaksanakan suatu perbuatan. Hukum akad. Hukum akad, dasar hukumnya dilakukannya akad, yaitu yang terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu. Quran surah Al-Maidah ayat 1. Jadi berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib. Yang kedua, rukun dan syarat akad. A. Rukun akad antara lain dua orang atau lebih yang melakukan akad. Kemudian ada siwat, yakni ijab dan qabul. Yang ketiga, ma'qud alaih, sesuatu yang diakadkan, ada barang yang diakadkan. B. Syarat akad. Syarat akad, syarat orang. Pertama, berakal, ya, akal sehat. Yang kedua, balik, mumayyiz. Syarat barang, bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, dan diketahui keberadaannya. Kemudian syarat siwat, dalam satu majelis, ijab dan qabul harus ucapannya bersambung. Yang ketiga, macam-macam akad. A. Ada akad lisan, ini secara bahasa. Yang kedua, akad tulisan, ini secara dengan tulis. Yang ketiga, akad perantara, yakni diwakilkan. Kemudian yang keempat, akad isyarah, isyarah atau kode. Ya. Kemudian yang keempat, yang kelima, akad ta'ati, yakni saling memberikan. Masuk kepada yang bagian yang keempat, yakni hikmah akad. A. Munculnya pertanggungjawaban moral dan material. B. Terhindarnya perselisihan dari kedua belah pihak. C. Terhindar dari kepemilikan harta secara tidak sah. D. Status harta menjadi jelas.